Ada beberapa lagi misalnya posisi yang dibutuhkan pelatih tinggal tarik tambahan. Tapi dominan itu kan kalau kita lebih percaya kepada anak-anak Medan ini, anak-anak Sumatera Utara nih dibanding dengan anak-anak yang lain. Baik, terima kasih. Untuk tim PSMS saat ini memang kita apresiasi kepada pertama KONI Sumut, kedua Asprop PSSI Sumut, dan ketiga PSMS Medan. Jadi ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan untuk kerjasama di dalam bimbingan dan arahan dari Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi, untuk bagaimana sepak bola kita. Jadi pertama kita bicara sepak bola dulu karena di dalamnya itu ada tim PON Sumut, baru PSMS Medan. Jadi di dalam masa pandemi corona ini bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan. Jadi oleh manajer PSMS Mulyadi Simatupang membuat semacam crash program. Crash program dalam hal ini beliau menyampaikan bagaimana tim PON Sumut dan tim PSMS yang ada bisa berkolaborasi latihan bersama. Jadi dalam sisa pemain PSMS yang tadinya berjumlah 10 orang, khusus pemain-pemain anak Medan lokal, nah sekarang sudah bertambah. Sekarang sudah malah sampai ke 19 pemain. Artinya manajemen PSMS, Pak Mulyadi dengan Pak Gubernur sebagai Dewan Penasihat kita menginginkan bagaimana anak-anak Medan ini bisa kembali ke kampung halamannya. Pertama supaya bisa latihan kontinu. Nah, sambil menunggu arahan atau sambil menunggu kapan sebenarnya liga ini bergulir. Jadi kami sudah mempunyai ancang-ancang konsep untuk membuat semacam prakontrak pemain. Kami sudah membuat semacam ancang-ancang untuk membuat prakontrak pemain yang misalnya kalau kompetisi itu digelar habis Lebaran, berarti 1 bulan sebelum itu kita tanda tangani kontrak. Nah, waktu kita tanda tangani kontrak, kita sudah memperjelas di situ butir-butirnya itu sendiri. Jadi tidak seperti kontrak-kontrak waktu yang lalu. Kontrak-kontrak waktu yang lalu, contohnya dengan jumlah nilai kontraknya X, artinya mungkin sampai ratusan juta. Kemudian DP sekian, sisanya itu baru dibagi 10 bulan dengan catatan sekian. Kalau sekarang dengan sistem begitu nanti pemain jadi rugi. Karena begitu dia terima di awal, tentu kena yang 25%, sehingga dia bisa menerima cuma 3 juta, 3.750.000 atau 2.750.000, ya lebih kurang 3 juta, mungkin ada yang 6 juta. Artinya dia tidak fix. Nah, kami mencoba bagaimana nanti kontrak kita ke depan kita dealkan saja. Nah, pemain rata-rata misalnya terima 5 juta tiap bulan, ya sudah. Jadi kita nggak usah bicara dulu yang besar-besar, tinggi-tinggi. Memang karena kita belum punya sponsor. Jadi kita bicara yang pasti aja, siapa yang mau. Pasti siapa yang mau untuk bagaimana dia bisa memperkuat PSMS. Nah, baru dia kali. Sekarang kan kita nggak tahu kapan dimulai dan kapan ini berakhir. Kompetisi itu. Kapan dimulai dan kapan berakhir kita belum tahu. Jadi tunggu aja aturan dari PSSI dan aturan dari LIB tentang formulasi itu. Formulasi itu sendiri tentunya menurut kami adalah menunggu bagaimana keputusan dari pihak Polri yang memberikan izin kompetisi digelar. Walaupun saat sekarang ini masih dalam situasi dibilang green light atau lampu hijau akan diberikan izin kompetisi. Tapi bagi klub-klub yang sudah trauma 3 kali, yang mempersiapkan tim sehingga rugi begitu besar, kami tidak berani lagi berandai-andai. Jadi yang kami lakukan sekarang
adalah mengumpulkan pemain, berlatih bersama dengan tim PON Sumut dengan catatan mematuhi protokol kesehatan, tertutup untuk umum dan tidak terbuka, hanya pemain saja. Kemudian kita persiapkan semua, cuci tangan, kemudian habis latihan kita periksa suhu tubuh dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan tidak ada penonton yang menyaksikan. Jadi internal latihan hanya supaya bisa game di Stadion Kebun Bunga, sehingga untuk melihat sampai seberapa jauh pemain tim PON Sumut bisa berlatih dengan senior-seniornya yang ada di PSMS. Nah sekarang ini banyak pemain-pemain yang luar daerah yang dulunya dia ex pemain PSMS datang ikut mau memperkuat PSMS asal nanti cocok harga. Jadi ada anak Medan, anak Sumatera Utara, Roni Fataila, kemudian Nathanael Siringu-Ringu, ada pemain tim nasional yang lain, semua sekarang sudah berkumpul. Nah tinggal nanti bagaimana sistemnya. Nah kami juga sekarang memberikan mereka per bulan uang transportasi supaya mereka tidak lari ke klub lain. Kami ikat sudah, nanti mau kita ikat dengan misalnya uang transportasi kalau sudah deal. Jadi kemarin kami sudah coba ini semua dengan konsep-konsep ini, mudah-mudahan di bulan 2 akhir ini udah ada berita baik sehingga kita bisa ikat pemain untuk yang ke depan. Persoalan nanti kompetisi bulan April atau bulan Mei itu tidak ada masalah, tapi kita sudah tahu. Jadi kita ikat supaya pemain itu tetap berdomisili ada di Medan, tidak lagi dia main ke lari ke Sulawesi sana, ke mana Sulut sana kan gitu. Malah dia aset anak-anak Sumatera Utara, Nathanael Siringu-Ringu yang lain-lain ya. Itu kan King ada 2 pemain timnas usia 19 ya. David Maulana sama Sandi Arta Samosir ya. Kemarin tuh informasinya PSMS bakal ingin untuk mengembalikan orang itu ke Medan. Itu cuma kira-kira. Tentu kita sambut baik, apalagi dia itu aset tim nasional. Kita sambut baik aset tim nasional yang mau masuk di PSMS Medan. Kita sambut baik. Jadi nanti itu dia. Sekarang kita tinggal ikat pemain itu, jangan lari diambil klub lain. Nah, sekarang kan begini, mereka sudah latihan, mereka sudah ini. Nah, kita lagi nanti melalui gubernur, melalui Pak Edi sebagai penasihat kita sama Pak Kodrat, tentu kita komunikasikan. Setelah kita komunikasikan, oke, kita kan minta petunjuk beliau, termasuk pelatih siapa ini semua. Jadi asal dari beliau semua dan disaran kita udah sampaikan, baru kita ikat. Kalau kita sudah ikat pemain, dia mau lari kemana pun tidak bisa. Karena sudah ada tekenan semua kan. Jadi itu yang akan kita kirim terus ke PT LIB dan PSSI. Supaya jangan ada diambil. Jadi ada semacam kita buat nanti di dalam perjanjian atau adendum itu prakontrak. Prakontrak itulah yang kita sampaikan menunggu keputusan dari pihak kepolisian memberikan izin dan keputusan dari Liga kapan Liga itu diputar. Itu udah pernah dibicarakan udah sama orang itu, maksudnya udah ada komunikasi atau sudah gitu? Kami tetap berkomunikasi karena latihan kami pun Senin Rabu Jumat. Latihan kami Senin Rabu Jumat dan mereka antusias. Nah karena apa? Karena kami bukan hanya sekedar memikirkan hanya latihannya saja, kami memikirkan pudingnya, kami memikirkan fasilitas lainnya, kami memikirkan anak yang luar kota termasuk anak PON. Misalnya dia mau latihan ikut dengan kita, karena kita jangan hanya berbicara ini bagaimana Sumatera Utara ini untuk bisa PON-nya berhasil juga. Jadi anak Langkat, anak Brestagi, Tanah Karu semua sekarang ada di mes Kebun Bunga. Jadi anak PON tinggal situ juga? Bukan, artinya kita fasilitasi. Kita fasilitasi kalau kalian mau pakai Stadion Kebun Bunga mes, welcome, silakan. Nah, kita berikan, nanti kan dari KONI tidak ada. Jadi untuk sementara kita fasilitasi. Nanti tinggal urusan cateringnya lah, makannya seperti apa. Artinya itulah upaya kita. Bagaimana kondisi sepak bola Sumatera Utara, khususnya PSMS, semuanya bisa berjalan baik. Jadi dia tidak vakum. Memang perkara corona ini, memang semua orang ketakutan. Corona, semua corona. Tapi kalau memang kegiatannya nggak bisa kita lakukan, ya susah. Jadi himbauan kami juga pada kesempatan ini, karena pemain bola, seorang atlet sepak bola ini beda dengan atlet yang lain.
Kalau dia latihan mandiri pun nggak bisa dia dapat, karena di sepak bola perlu sentuhan, di sepak bola perlu kerjasama work, di sepak bola yang main 11 orang. Jadi mesti dia ketahui kawannya kepingin bolanya begini, kemudian larinya seperti ini, bolanya harus sampai di tempat. Tentu ini semua kan sudah ada yang meraciknya dengan pelatih Ansari Lubis. Jadi Mulyadi Simatupang selaku manajer, Ansari Lubis selaku pelatih, kemudian dengan 2 pembina kita penasihat, ada Pak Kodrat dan Pak Edi Ramayadi, yang senantiasa memikirkan bagaimana baik itu PSMS maupun tim PON Sumut supaya berjaya kembali. Jadi intinya pada musim ini kemungkinan PSMS bakal diperkuat pemain lokal semua. Ya, kalau memang pemain lokal kita, artinya pemain yang ada di Sumatera Utara ini bisa, kenapa mesti ambil pemain dari luar? Nah, selama ini kan karena mereka pikir di PSMS ini tidak serius dulu, kan? Atau mungkin uangnya macet, macam dulu gitu kan? Ya bisa jadi mereka lari kan gitu karena nggak deal. Nah sekarang mereka lihat dan mendengar bahwa di PSMS uangnya sekarang kuat, makanya mereka kembali. Kan ini jadi pembicaraan publik nasional yang di luar, bahwa sampai dengan bulan Desember penggajian pemain-pemain PSMS ini nggak ada yang tunggak. Dibanding dengan klub lain, apalagi dia Liga 1. Karena kita sampai dengan Desember bayar gajinya semua masih dalam track record yang positif. Jadi semua fasilitas sudah kita berikan. Nah, karena fasilitas sudah diberikan, gaji sudah diberikan, tentu dia tidak punya celah lagi. Nah, ini sampailah ini mulut ke mulut kepada pemain-pemain yang lain yang ada di Sumatera. Makanya mereka berlomba datang kembali ke Medan. Nanti kalau sudah dari bahan bakunya pemain lokal yang ini sudah ada, sudah dilihat, tentu ada beberapa lagi misalnya posisi yang dibutuhkan pelatih, tinggal tadi tambahan. Tapi dominan itu kan kalau kita lebih percaya kepada anak-anak Medan ini, anak-anak Sumatera Utara ini dibanding dengan anak-anak yang lain. Tentu kita lebih percaya mereka. Kenapa kita tidak percayakan mereka mesti pakai yang luar? Kalau memang mereka, memang ini sistem profesional. Tapi kalau anak-anak Medan kita bagus, why not? Kenapa tidak? Apalagi macam David, Maulana, ya, semua lah. Masih muda kan? Masih muda, masih berpotensi. Kemudian Roni Fataila segala macam kemarin kan sampai ke Lamongan karena lambat kita deal lambat itu, sekarang kan sudah kembali semua. Nah, kemudian juga yang main di anak Pakam ini sekarang yang kemarin Dedi Gusmawan. Dedi Gusmawan kan sudah datang dari PSM, ada di Kebun Bunga sekarang kan. Jadi inilah semua nanti tinggal dipilah sama pelatih. Kami juga akan minta petunjuk dari Pak Edi selaku gubernur. Pak, ini pelatihnya siapa yang pas ini? Oh, kalau ini katanya begini, ini begini kan gitu. Dulu si Ansari, nah, kita sampaikan mungkin pandangan beliau juga seperti apa. Kita kan mesti dengar. Tapi kita sudah buatkan semua. Jadi nanti berapa kiper kebutuhan? Karena kiper 3, posisi stopper berapa, bek kiri berapa, bek kanan berapa. Ya kan, nah, untuk di bawah itulah defender perlu berapa orang. Kemudian gelandang ada Paulus, sekarang ada Nathanael, ada siapa untuk gelandang serang, ada Rahmat Hidayat. Nah, kemudian untuk striker sekarang kan siapa katanya juga mau datang, Ilham Patoni yang dari Pekanbaru. Pemain kita yang tahu musim lalu ya? Ya, musim lalu yang pindah juga ke Sulut kan gitu kan. Jadi kontrak orang itu di sana udah habis memang? Semua udah habis, semua sudah habis. Termasuk David? Iya, semua habis, semua sudah habis kontrak pemain. Yang paling lama pun kontrak mereka sampai Februari ini. Jadi semua sudah selesai. Jadi nggak ada celah, nggak ada alasan mereka untuk bisa kembali, dan kita bicarakan. Kita sudah buka pintu ini sekarang. Iya, betul. Kita sudah buka pintu. Silakan, welcome, datang, bicara. Kalau setuju, ada manajer kita, ada pelatih kita. Kita di sekretariat tinggal membuatkan draft kontrak, membicarakan ini. Artinya dari sisi fasilitas untuk kita daftarkan itu urusan sekretariat liga. Pelatih, King? Nah, mengenai pelatih juga sama. Jadi pelatih itu sekarang yang ada di situ kan 2 orang, Ansari Lubis sama M. Halim. Kiper ya? Kiper. Nah, kita lihat petunjuknya nanti seperti apa dengan Pak pembina kita, Pak Edi. Kalau manajemen sendiri berharap lokal ya? Ya belum tentu. Kita lihat dulu. Kalau memang nanti dari manajernya menentukan siapa, apakah si Ansari sudah cukup,
sehingga Ansari diplot menjadi pelatih kepala, mungkin nanti asistennya juga bisa dari pemain, kenapa tidak? Jadi kita pakai aja misalnya, contoh kalau memang bisa yang internal saja, supaya pemain itu juga memberikan motivasi. Sekarang macam Legimin, dia kan sudah C license, ya kan, sudah punya. Jadi karena kemampuan tenaga dia boleh dibilang sekarang karena usia, tapi kita jangan buang, kita perdayakan dia. Kita perdayakan bagaimana cocok nggak dengan Ansari kalau dia misalnya contoh sebagai asisten. Ini kan banyak andai-andai, atau tetap kita Gomez kita pakai. Kalau Gomez kita pakai, Ansari lah jadi asisten. Tentu ini dari segi keuangan dan pendanaan. Jadi semua ini ada aturan mainnya. Apakah keuangan kita cukup? Apakah bagaimana? Karena sekarang ini beda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita begitu antusias dan begitu semangat karena memang kita targetnya Liga 1. Sama juga tahun ini. Tapi tahun lalu sempat kita sudah kerjasama dengan beberapa sponsor. Nah, beberapa sponsor yang sudah kita kerjasama ternyata kompetisi terhenti. Jadi itu gimana? Lanjut lagi tuh? Ya, kita upayakan bagaimana tahun ini kita lanjut. Kita juga tidak mau membatalkan begitu saja. Kasihan juga mereka sudah kasih kan. Tapi paling tidak coba kita cari. Sekarang kalau memang itu bisa atau bagaimana, kita kan bisa cari yang lain. Jadi bisa untuk menambah kas PSMS dalam hal sponsor untuk kontrak-kontrak pemain. Sehingga itulah upaya kita, karena kalau kita mau mengharapkan nanti dari sisi pertandingan, katakanlah main di kebun bunga, di Stadion Teragan kan tanpa penonton. Jadi cost yang ada, cost itu pun kita perkecil. Misalnya dulu satu pertandingan biaya pertandingan sekian. Sekarang kita tinggal 100 juta gitu kan? Nggak sampai, kita kecilkan. Kita ini kan karena keamanannya cuma paling 10 orang kan cukup. Orang yang di dalam stadion paling banyak mesti 100 orang. Jadi pemain, wasit, panitia, keamanan, official, dokter. Udah itu aja. Jadi nggak boleh lebih dari 100, termasuk media sedikit kan, lebihnya di luar. Jadi kalau menurut King nih, karena kan PSSI bilang Polri udah memberi lampu hijau. Kemungkinan cuman kira-kira menurut King nih? Kami nggak mau berandai-andai kemungkinan itu, karena kami sudah trauma dengan kemungkinan itu. Jadi kami mau yang pasti. Kami mau pasti itu adalah tidak ada lagi bicara begini begono. Yang kami mau itu adalah surat dari Polri yang sudah diterbitkan dan itu bisa diedarkan. Kemudian, itu harapan PSMS sendiri kapan itu bisa dapat? Ini apakah pas masa kongres itu gimana? Secepatnya, dengan adanya surat izin dari keramaian dari kepolisian, tentu itulah menjadi cikal bakal untuk kita membuat rancangan. Ya kan, rancangan pertama apa? Rancangan kompetisi. Kemudian nanti tentu pertemuan managers meeting, ini begini, baru nanti itu diagendakan di dalam kongres tahunan. Setelah kongres tahunan Juni, tinggal running well, jalan. Tapi kalau ini semua tidak ada, hanya berandai-andai, ini udah bulan 2, mau pertengahan. Bentar lagi selesai bulan 2. Minggu depan kan gitu. Nah, udah masuk bulan 3. Jadi paling tidak itu tadi, kalau sudah bulan Februari di-close-kan, sudah kita pihak LIB dan PSSI memegang surat izin Polri, itulah menjadi cerminan buat klub-klub untuk bisa lebih bersemangat. Karena udah ada izin dari Polri, tinggal eksekusi membuat peraturannya seperti apa, kapan. Ayo sama-sama kita bahas di dalam managers meeting nanti dengan LIB dengan PSSI, apakah dengan model ketemu langsung atau dengan virtual meeting, nggak ada masalah. Tinggal mensepakati agendanya seperti ini begini, kan seperti dulu juga. Tapi yang penting kita sudah pegang kunci asnya, sudah ada kartu asnya, sudah ada. Ini sekarang kan itu yang dikejar. Makanya melalui Menpora kemarin, melalui DPR, melalui Ketua Umum PSSI, semua mengharapkan seperti itu. Dan ini juga tentu karena kita nggak usah berandai-andai ya, berbicara, kenapa negara lain bisa, kenapa ini, beda, saya katakan beda, karena Indonesia ini sangat rumit, beda.
Jadi macam di Timur Leste sekarang Ferdinand Sinaga mau ke Timur Leste lagi main. Nah, kok di sana bisa kompetisinya di Malaysia? Maka saya katakan beda. Indonesia ini beda karena lebih besar dan lebih luas. Di mana letak-letak daripada pandemi corona ini yang memang sangat-sangat rawan. Pemerintah sudah triliunan uang habis untuk menangani ini. Kok kita masih mau main-main? Itu yang dijaga betul oleh Polri. Makanya Polri juga berpikir bagaimana caranya untuk memberikan izin juga ini supaya pandemi ini, corona ini tidak masuk di dalam sepak bola itu sendiri yang kena, karena itu rawan. Sepak bola itu kan sekali yang kena itu sekian orang, makanya dibuat simulasi, bagaimana caranya. Jadi waktu dia baris nggak boleh ada salaman, sampai di sana pun nggak boleh ada salaman, langsung bertanding. Selebrasi itu bisa. Ya kan? Itu semualah dicoba dibuat, itu semua disimulasikan sehingga nanti pemikiran dari pihak bapak-bapak Polri bisa merumuskan untuk bisa memberikan izin pertandingan liga. Oke, Pak King, terima kasih banyak atas keterangannya. Baik, terima kasih. Horas. Salam olahraga. Horas.